Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi dasar dan penggunaan dari perangkat sound system. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel DB Irawan. Video kali ini saya buat berdasarkan pertanyaan dari beberapa penonton yang disampaikan melalui kolom komentar seputar fungsi dasar dan penggunaan dari perangkat sound system. Bagi teman-teman yang sudah familiar dengan sound system, mungkin informasi yang saya sampaikan ini sudah di luar kepala. Tapi bagi beberapa teman yang baru memulai untuk mengetahui tentang sistem tata suara atau sound system, ini adalah informasi yang harus teman-teman ketahui sebelum pada akhirnya teman-teman bisa memutuskan peralatan apa saja yang teman-teman perlukan dan peralatan apa saja yang sebenarnya tidak perlu untuk memenuhi keperluan daripada teman-teman. Yuk kita mulai. Baik, konsep dasar dari sound system itu adalah tentang pengerasan suara. Ini tentang bagaimana suara dari input, baik itu dari mikrofon, baik itu dari handphone, ataupun perangkat instrumen yang lain, itu dikeraskan dengan sistem tata suara ini sehingga suara yang bisa didengarkan oleh orang yang lebih banyak. Nah, menurut saya, itu perangkat yang harus ada dalam sistem tata suara. Yang tidak bisa tidak ada itu adalah speaker dan juga power amplifier. Nah, speaker secara teknis itu dia berfungsi mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara dengan cara menggerakkan membran di dalam speaker itu, sehingga dalam prosesnya menghasilkan getaran atau frekuensi suara yang bisa didengar oleh telinga kita. Sumber listriknya yang menggerakkan speaker ini berasal daripada power amplifier ini. Jadi power amplifier tanpa speaker itu tidak akan terjadi suara. Begitu pula speaker tanpa power amplifier itu dia tidak akan bisa mendapatkan suplai listrik yang cukup untuk menggerakkan daun speaker tadi, sehingga untuk menghasilkan suara dia tidak akan mampu. Jadi komponen dasar atau peralatan dasar yang harus ada di dalam sound system itu adalah speaker dan power amplifier. Nah, konfigurasi antara speaker dan power amplifier tadi membentuk yang namanya speaker aktif dan juga speaker pasif. Pembahasan tentang hal itu saya sertakan link videonya di kolom deskripsi. Baik, nah dengan menggunakan perangkat power amplifier dan juga speaker tadi, teman-teman sudah bisa memperkeras misal suara input dari handphone, kita hubungkan ke power amplifier, kemudian kita hubungkan ke speaker, suaranya sudah bisa lebih lantang. Nah, kapan teman-teman bisa menambah peralatan? Bisa kita hitung daripada jumlah inputnya. Apabila teman-teman memerlukan lebih dari satu input suara untuk diperkeras suaranya. Nah, saat itu teman-teman mulai bisa menggunakan yang namanya adalah mixer, audio mixer seperti ini. Fungsinya itu adalah untuk mencampur beberapa input suara menjadi satu keluaran, satu output yang kemudian kita hubungkan ke power amplifier, kemudian dikeraskan ke speaker. Jadi saat teman-teman mulai menggunakan beberapa input, misal teman-teman menggunakan suara dari handphone, kemudian teman-teman menggunakan input juga dari mikrofon, kemudian juga ditambah dari gitar, dari keyboard segala macam, teman-teman sudah mulai memerlukan yang namanya mixing board ataupun mixer ataupun mixing console seperti ini. Ini adalah contoh yang kecil. Teman-teman bisa aja browsing di Google, misalnya mixer audio, mixing board, mixing console. Teman-teman bisa melihatkan berbagai macam jenis dari peralatan yang fungsinya itu sama, yaitu untuk mencampur beberapa input, kemudian menyeimbangkan antara beberapa input tadi, kemudian keluarannya kita perkeras melalui power amplifier dan juga speaker. Nah, bagaimana cara menghubungkan mixer, power, dan speaker? Link videonya saya sertakan di kolom deskripsi. Baik, selanjutnya peralatan sound system yang bisa teman-teman pertimbangkan berdasarkan fungsinya itu adalah equalizer. Ini adalah contoh equalizer dari DBX yang dia mempunyai 31 rentang frekuensi suara dari 20 Hz. Ini adalah frekuensi paling rendah. Ini adalah 20 kHz atau 20.000 Hz. Ini adalah rentang frekuensi suara tertinggi yang bisa didengarkan oleh telinga manusia. Kapan kita memerlukan perangkat ini? Saat kita ingin mengubah keseimbangan antara frekuensi yang dihasilkan oleh speaker. Ada masanya kita ingin mendapatkan suara
low atau suara bass yang lebih tinggi, kemudian kita juga ingin mengurangi kemungkinan storing atau feedback, itu kita mulai memerlukan yang namanya equalizer ini. Misal untuk menambah suara bass, kita bisa menambah frekuensi tertentu antara misal dari 30 Hz ini sampai dengan 100 ataupun 125 Hz. Itu bisa kita tambah saat teman-teman memerlukan suara bass yang lebih tinggi. Nah, mungkin untuk beberapa penggunaan yang mungkin gampang storing, gampang feedback, teman-teman bisa mengurangi frekuensi di sekitar 2,5 atau 2 kHz agar mikrofon itu digunakan tidak gampang storing. Atau misalnya teman-teman memang ingin merasakan suara treble atau suara high yang lebih cis-cis gitu ya, bisa ditambahkan di frekuensi sekitaran atas sini. Nah, ini adalah equalizer yang berguna untuk mengubah keseimbangan dari frekuensi suara yang dihasilkan oleh speaker. Cara pemasangan mixer, equalizer, power amplifier, dan juga speaker, videonya saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Saat teman-teman mulai menggunakan lebih dari satu jenis speaker, maka diperlukan yang namanya crossover. Crossover berfungsi untuk membagi sinyal input menjadi beberapa sinyal output tergantung dari jenis dan jumlah speaker yang digunakan. Saya pribadi biasanya menggunakan dua jenis speaker, yaitu pertama speaker subwoofer, kemudian yang kedua speaker full range. Saya menggunakan crossover untuk membagi agar speaker subwoofer itu mereproduksi atau menghasilkan suara dari rentang 30 Hz sampai dengan 100 Hz. Biasanya seperti itu. Kemudian speaker full range melalui crossover itu saya tugaskan untuk mereproduksi atau mengeluarkan suara dari rentang 100 Hz sampai 16 kHz atau 20 kHz. Dengan membagi frekuensi kepada speaker yang mengeluarkan frekuensi tertentu, pertama, speaker tidak gampang pecah suaranya dan juga bisa lebih lantang. Yang kedua, speaker juga tidak gampang jebol atau tidak gampang rusak karena dia hanya mengeluarkan suara yang benar-benar dia bisa keluarkan. Tidak kita paksa untuk mengeluarkan suara di luar kemampuan dia. Misal, saat speaker subwoofer saya paksakan untuk mengeluarkan suara melebihi daripada kemampuan kerjanya, suaranya akan cenderung pecah. Kemudian juga speaker full range, saat saya paksa mengeluarkan suara subwoofer, dia akan gampang rusak, gampang jebol speakernya seperti itu. Jadi, kembali lagi, saat teman-teman mulai menggunakan lebih dari satu jenis speaker, disitulah crossover harus mulai digunakan. Nah, cara menghubungkan mixer, equalizer, crossover, power, dan speaker, saya sertakan link videonya di kolom deskripsi. Teman-teman pasti pernah ya mendengar istilah DLMS. Itu merupakan singkatan dari Digital Loudspeaker Management System, atau biasa disebut dengan manajemen seperti itu aja. Ini adalah salah satu contoh manajemen dari Behringer. Kegunaan daripada manajemen ini mencakup fungsi daripada equalizer dan crossover analog seperti ini. Jadi lebih ringkas. Lebih daripada itu, manajemen di dalamnya juga mempunyai fungsi limiter dan juga delay yang mempermudah dalam mengkonfigurasi loudspeaker seperti itu. Di luar sana, banyak yang masih nyaman dengan menggunakan equalizer dan crossover analog, tapi tidak sedikit juga yang sudah beralih menggunakan DLMS sebagai pengganti dari kedua alat tadi. Nah, cara menghubungkan mixer, DLMS, power amplifier, dan loudspeaker, link videonya saya sertakan di kolom deskripsi. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini berkaitan dengan pertanyaan tentang fungsi dasar dan penggunaan dari beberapa peralatan sound system. Tentunya ada banyak lagi peralatan sound system di luar sana yang tidak bisa saya jelaskan penggunaannya pada video kali ini. Seperti halnya mungkin kompresor, atau BBE, atau ada yang parametrik, dan yang lain-lain. Karena keterbatasan dari peralatan yang biasa saya gunakan dan juga saya miliki di tempat saya ini. Tapi dengan konfigurasi yang telah saya jelaskan tadi, saya pikir itu sudah mencakup sebagian besar keperluan teman-teman dalam sistem tata suara ataupun sistem pengerasan suara atau sound system seperti itu. Oke, apabila teman-teman mempunyai pertanyaan lain, silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti saya bisa usahakan untuk buatkan videonya di kesempatan yang lain. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.